الحمد لله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil atas segala rahmat, hidayah, taufik dan inayah yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya, sehingga pada hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini kita sama-sama dapat bersimpu untuk memenuhi panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mendirikan ibadah salat Jumat berjamaah. Sejalan dengan itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, mulai dari niat baik kita, duduknya kita di masjid yang mulia ini, iktikafnya, tahmid, tahlil, qiraatul Quran kita, berselawat kepada baginda Rasul hingga nanti kita mendirikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh aktivitas dan amaliyah yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia paduka alam junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah dan kudwah buat setiap umatnya, sehingga bisa menghantarkan kebaikan buat kita semua min dari dunia ila daril akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat termaktub ada salah seorang sahabat dari kalangan tabi'in, karena begitu besarnya kekuasaan yang ia miliki dan sedemikian banyaknya harta benda yang dia punyai, maka kemudian seorang tabi'in ini disebut dengan atau diberi nama dengan Malik bin Dinar, seorang penguasa yang memiliki banyak harta, mempunyai makna dari nama tersebut. Malik bin Dinar ini seringkali melakukan aktivitas di dalam kesehariannya, berpesta-pesta, seringkali melupakan kebesaran dan kuasa atas anugerah yang diberikan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga pada suatu saat ketika mereka sedang mengadakan pesta besar bersama seluruh para kolega dan sahabat-sahabat serta teman-temannya,
Ketika itulah malaikat hadir ke tempat itu dengan menyamar sebagai seorang kakek yang tua renta, dengan berpakaian compang-camping ingin masuk ke dalam pesta yang sedang dilakukan oleh Malik bin Dinar. Namun oleh para penjaga, bodyguardnya Malik bin Dinar dan lain sebagainya, si kakek tua dihalau untuk tidak boleh masuk ke dalam pesta di mana para kolega-kolega Malik bin Dinar sedang berada di dalamnya. Ketika itulah kemudian malaikat berpesan kepada para bodyguardnya, para penjaganya Malik bin Dinar, sampaikan kepada Malik bin Dinar sebuah pesan dan amanat dari saya. Katakan kepadanya, min aina huwa wa aina huwa wa ila aina huwa. Sampaikan pesanku kepada Malik bin Dinar. Katakan kepadanya bahwa dari manakah dia berasal, di manakah sekarang dia sedang berpijak, dan kemanakah kelak nanti dia akan kembali. Pesta setelah selesai dilakukan, kemudian penjaga Malik bin Dinar menyampaikan sebuah pesan dari kakek-kakek yang berpakaian compang-camping tersebut kepada Malik bin Dinar. Ungkapan yang singkat ini ternyata direnungkan oleh Malik bin Dinar. Dari mana ia berasal, di mana sekarang sedang berpijak, dan kemana kelak nanti akan kembali. Sehingga ungkapan yang singkat inilah yang kemudian menghantarkan Malik bin Dinar menjadi seorang tabi'in yang sangat luar biasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ditinggalkannya seluruh kemewahan dunia yang selama ini dinikmati di dalam kehidupannya. Gerangan apa yang kita ingin ambil hikmah dari sebuah pria yang terjadi tersebut? Ternyata menggambarkan di dalam kehidupan kita bagaimana kita menyadari bahwa manusia harus tahu dari mana ia berasal, kemudian sekarang kita sedang berada di mana, kelak suatu saat kita akan kembali kemana. Ini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang istimewa. Ketika kita menyadari bahwa kita berasal dari tanah, kini kita berada di atas tanah, dan kelak suatu saat kita pun akan kembali ke dalam tanah, maka di sanalah manusia harus menyadari apa yang harus dikerjakan dan dilakukan di alam dunia yang fana ini sebagai tempat mazra'atul akhirah. Bukankah dunia tidak menjadi tujuan buat setiap insan beriman? Tapi dunia adalah jembatan emas yang bisa menghantarkan setiap insan beriman mendapatkan kehidupan yang kelak nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebagai seorang hamba karena kita tercipta dengan fi ahsani taqwim, dengan bentuk dan rupa yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam dunia selain yang namanya manusia. Dari itulah ketika manusia berada pada satu titik di mana kita menyadari Allah menciptakan kita dengan kesempurnaannya, ungkapan syukur sebagai seorang hamba harus terus terpatri di dalam kehidupannya agar kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita akan terus bertambah untuk mendapatkan kebaikan dari dunia sampai akhirat. Bukankah dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-7 Allah memperingatkan kepada seluruh hambanya sekaligus memberikan janji istimewa, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan
siapa saja dari manusia di alam dunia ini, dari seorang hamba yang bersyukur atas seluruh anugerah dan kenikmatan yang sudah dia dapatkan di dalam kehidupannya, Allah berjanji dengan lamu taukidnya, la azidannakum, pasti kata Allah, aku akan tambahkan kenikmatan bagi setiap hamba di alam dunia ini yang bersyukur atas segala anugerah yang diberikan di dalam kehidupannya. Tapi Allah memberikan syarat, siapapun kata Allah dengan harfu syartinnya, wala in kafartum, siapa saja yang inkar akan rahmat, karunia dan kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupannya, inna azabi lasyadid, sungguh kata Allah, azabku, siksaku amat sangat pedih yang akan diberikan kepada setiap manusia yang ia tidak pandai bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang diberikan Allah di dalam kehidupannya. Dan kita semua menyadari bahwa dunia adalah tempat singgah sementara, di mana manusia dengan tempat singgah sementara inilah kita berbuat kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat untuk menegakkan kebenaran, menjauhkan kehidupan yang munkarat, untuk membentuk pribadi kita agar menjadi manusia-manusia yang kelak di sisi Allah menjadi insan-insan muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya dunia tidak dimanfaatkan sebagai tempat di mana kita bercocok tanam untuk menebarkan kebaikan, berbuat amal soleh, meninggalkan pekerjaan munkarat, maka tempat yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya di alam dunia ini yang tidak memanfaatkan dunia sebagai lahan untuk pengabdian kepada Allah, kelak nanti neraka Jahannam akan diberikan kepada mereka. Oleh karena itulah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan begitu banyaknya di dalam kehidupan kita, sudah selayaknya kita membentengi di dalam kehidupan kita bagaimana menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita kerjakan di dalam kehidupan dan meminimalisasi kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan, sehingga pada akhirnya kita menghendaki dan menginginkan derajat istimewa menjadi insan-insan muttaqin kelak akan didapatkan di dalam kehidupan untuk setiap hamba yang memanfaatkan dunia ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita akan terus bisa melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, bisa mengerjakan amal soleh, meninggalkan semua perkara munkarat di dalam kehidupan, agar kelak pada saatnya Allah menempatkan kita semua pada derajat kemuliaan yang hendak kita peroleh dan kita dapatkan ketika saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ فيه بنفسي وثنى بملائكة المسبحة بكرسي، فقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. وارض اللهم على 4 خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.